keselamatan harus ditelusuri kembali kepada covenant atau perjanjian, ya, atau janji Tuhan. Dan Paulus sekali lagi dalam kitab Galatia kan dia menekankan antitesis, ya, ini atau itu, ya, nggak bisa digabungkan, nggak ada kompromi, ya kan? Dan surat Galatia ini sangat menjelaskan sekali soal antitesis ini, ya. Ada dua jalan jadi, ya. Jalan pertama adalah jalan lewat perjanjian atau janji Allah. Ya. Berkat diberikan berdasarkan iman kepada janji Allah. Ingat, Abraham percaya kepada janji Allah, beriman, ya, dan Allah memperhitungkan imannya itu sebagai kebenaran, righteousness. Ya, itu jalan pertama. Jalan kedua, Paulus katakan kalian pilih. Kalau kalian mau pakai pembenaran oleh hukum Taurat, maka berkat akan diberikan, tapi berdasarkan ketaatan kalian kepada Taurat. Artinya, kalau kalian taat, berkat. Nah, kalau nggak taat bagaimana? Kutuk. Itu konsekuensinya. Oke? Mau jalan percaya, iman, atau jalan perbuatan? Dalam hal keselamatan, nggak ada plus. Tidak ada iman plus perbuatan. Dalam hal keselamatan harus pilih. Kalau mau mengandalkan perbuatan amal, perbuatan baik, ancamannya kutuk. Ya kan? Tapi kalau tidak tahu bahwa kita nggak bisa dengan perbuatan baik, maka percayalah pada Yesus. Ya kan? Jangan tidak percaya. Karena kalau tidak percaya, ya hukumannya juga konsekuensinya kekal, begitu kan? Tetapi kan lebih mudah percaya. Ada kutip, saudara sekalian, ya. Nah, ada dua jalan menerima janji. Lewat, ya, janji Tuhan lewat janji Abraham, promise, atau lewat Taurat, Musa. Ya. Jadi dua jalan ini antitesis, either or, pilih salah satu, ya, bukan both and, bukan gabungan iman dan perbuatan, janji plus Taurat, covenant plus law, Abraham plus Musa. Bagi Paulus, kalian mesti pilih salah satu. Pembenaran hanya bisa dan hanya diterima hanya oleh iman, sola fide, bukan oleh iman dan perbuatan. Sekali lagi Paulus mengatakan, kalau kebenaran bisa datang dari hukum Taurat, Kristus sia-sia mati. Christ died for nothing. Percuma. Ya kan? Karena sebetulnya manusia dengan berbuat baik bisa kok. Buat apa Bapak mengirimkan anak menderita begitu? Jadi betul-betul orang bukan menjadi lebih rohani dengan menambahkan perbuatan. Justru dia menghujat salib Kristus. Dia mengatakan, Tuhan ngapain di sana? You died for nothing. Jadi sola fide bukan sekedar konsep reformasi. Itu adalah Injil itu sendiri, saudara sekalian. Dan itu sangat kritikal, ya. Paulus mengatakan terkutuklah orang yang mengkhotbahkan Injil lain, biarpun seorang malaikat kudus dari sorga atau salah seorang dari rasul. Dan Yesus Kristus, Paulus katakan, adalah penggenapan janji Allah kepada Abraham, bukan penggenapan Taurat Musa. Yesus datang menggenapi Taurat, tapi dia bukan penggenapan Taurat, saudara sekalian. Dia penggenapan janji. Jadi keselamatan itu jalurnya sudah jelas, covenant, promise, faith. Ya, bukannya Taurat lalu kemudian obedience, bukan. Ini nggak bisa. Jalan itu pasti karena kita sudah berdosa, itu menuju kebinasaan, kita dikutuk, gitu. Lebih baik jalan percaya, ya kan? Dan ini satu-satunya jalan. Jadi Yesus Kristus adalah penggenapan janji Allah kepada Abraham. Yesus Kristus adalah keturunan Abraham, ya kan? Misalnya saudara lihat, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Perhatikan eksegesis Paulus di sini. Dia membedakan tunggal dan jamak, singular dan plural. Tidak dikatakan kepada keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Paulus mempunyai hak dan kebebasan melakukan hermeneutik seperti apapun, karena dia diberikan otoritas oleh Tuhan, ya kan? Waktu kita membaca ayat tersebut di Kejadian, maksud kita keturunan itu kan ya termasuk semuanya, begitu kan? Tapi Paulus mengatakan tidak bisa demikian. Di dalam konteks ini keturunan itu tunggal, yaitu Kristus, ya, bukan satu bangsa, bukan apa. Kristus mewakili semua orang percaya, ya. Pertanyaannya, saudara sekalian, kalau cuma satu jalan orang diselamatkan, kenapa Tuhan kasih Taurat? Ya kan? Kan membingungkan, kan? Taurat nggak bisa buat keselamatan. Ya kenapa diberikan? Kalau memang jalannya cuma lewat perjanjian pada Abraham, iman kepada janji Allah akan Mesias, ya sudah. Harusnya kan terus diteguhkan dong dari zaman ke zaman. Kenapa diberikan
apakah maksudnya hukum Taurat? Nah, Paulus jelaskan. Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran, sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaran malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Saudara sekalian, apakah hukum Taurat diberikan untuk membatasi atau menyatakan atau menambah dosa? Ya kan? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran. Jadi kalau kita lihat ada 3 fungsi hukum Taurat, ya. Dia membatasi dosa dengan ancaman hukuman, orang kan takut, tapi nggak jadi baik gitu. Tapi ya mereka lebih nggak jahat lah, gitu kan, nggak melampiaskan kejahatannya. Menyatakan dosa, begitu kan? Dengan orang mendengar hukum Taurat, mereka melihat diri mereka, oh iya, cara mengingini, saya mengingini. Apa yang orang lain punya saya mau, salah dong saya. Atau menambah dosa, betul. Kita bicara juga di Roma 7 kan, bahwa sebetulnya hukum Taurat karena natur kita sudah berdosa, hukum Taurat malah menstimulan, ya, menstimulan dosa. Dibilang jangan, malah sengaja dilakukan. Dalam konteks Galatia, Paulus bicara hukum Taurat diberikan untuk menambah dosa, Ya. Perhatikan saudara sekalian, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Roma 5 ayat 20. Dan juga 7 ayat 7 sampai 25. Sekarang kita sudah bahas waktu di Roma sedikit, ya. Hukum Taurat itu jangan salah, hukum Taurat itu kudus, tetapi manusianya yang berdosa. Nah, efek pemberian hukum Taurat membuat manusia berdosa. Bukan salahnya Tuhan, bukan juga salahnya hukum Taurat, tetapi salah dosa manusia, saudara sekalian. Ya kan? Jadi pemerintah memberikan bantuan setiap bulan kepada rakyat. Bantuannya karena misalnya seseorang ini punya kebiasaan buruk, bantuannya digunakan untuk berjudi misalnya, kan bukan salah pemerintah, ya kan? Tuhan memberikan hukum Taurat yang kudus, jangan ini, jangan itu, lakukan itu, tapi hasilnya dosa bertambah banyak. Jelas bukan salah Tuhan, bukan salah hukum Tauratnya, tetapi kombinasi Taurat dan natur dosa manusia membawa kematian. Artinya tidak bisa diselamatkan dengan melakukan hukum Taurat, karena kombinasinya racun, saudara sekalian. Kombinasinya membawa maut, simply karena nggak match antara hukum Taurat dan natur dosa manusia. Makin diberitahu jangan, makin sengaja dilanggar. Jadi semakin bersandar pada Taurat, semakin nyata bahwa orang tidak bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ya. Tetapi saudara sekalian, tentunya orang mengerti, oh oke, jadi Taurat itu diberikan kepada orang berdosa, malah menambah dosa. Oke, kenapa diberikan? Kan itu pertanyaannya. Kalau Tuhan tahu seperti itu, mengapa diberikan, saudara sekalian? Ini jawabannya. Dan ini yang Luther katakan juga, ya, fungsi dari hukum Taurat. Taurat diberikan untuk menuntun manusia kepada keputusasaan dan jalan buntu. Ya, sekali lagi, Taurat diberikan untuk menuntun manusia kepada keputusasaan dan jalan buntu, baru mereka cari juru selamat. Nah, ini saudara sekalian, ya. Tuhan memberikan Taurat sejak zaman Musa dan dibiarkan beribu-ribu tahun diajarkan terus, begitu ya. Ya, ribuan tahun diajarkan sampai datangnya Yesus, itu untuk mengajarkan manusia satu pelajaran. Kalau kamu mau dibenarkan oleh karena melakukan Taurat, kamu akan putus asa dan akhirnya jalan buntu menuju kebinasaan. Jadi tujuannya Tuhan mau membuktikan, ya, Tuhan mau mengajarkan pada umatnya, bukan jalan ini. Ini ada 2 hal, saudara. Orang kan suka tanya, ya, kenapa kalau memang tidak bisa Tuhan kasih? Tuhan punya 2 macam pelajaran berikan kepada kita. Satu pelajaran positif, what is this, ya kan? Apa ini, ya? Apa aja kebenaran, gitu kan? Tapi juga pelajaran negatif, apa yang bukan itu, ya kan? Apa itu keselamatan? Oh, lewat iman. Apa yang buat keselamatan? Lewat Taurat. Nah, inilah pelajaran seperti itu, saudara sekalian. Jadi Taurat diberikan untuk menuntun manusia kepada keputusasaan dan jalan buntu. Kalau Taurat jalan buntu, maka tinggal satu jalan buntuan, janji Allah kepada Abraham. Artinya Taurat itu diberikan supaya manusia ketemu jalan buntu, ketemu mentok, ketemu tembok, dan akhirnya kembali kepada janji Allah kepada Abraham. Ya. Dengan kedatangan Kristus, maka janji Allah kepada Abraham
face to face begitu kan ya, melawan frontal begitu. Jadi ini yang Paulus katakan, udah nggak ada jalan mundur, nggak ada jalan lewat Taurat, sudah hanya ada jalan buntu. Cuma ada satu jalan keluar, yaitu lewat iman kepada Kristus. Dan hukum Taurat memang diberikan bersifat sementara, seperti seorang babysitter. Babysitter hanya berperan selama anaknya masih baby. Kalau anaknya sudah bisa berjalan sendiri dan sudah bisa apa-apa sendiri, sudah 17 tahun, tidak perlu babysitter. Babysitter hanya diperlukan ketika anak masih kecil. Maka Taurat diperlukan sebagai tutor atau dalam bahasa Yunani-nya paidagogos. Galatia 3 ayat 23-25. Paidagogos hanya di-employ atau di-hire selama anak itu masih perlu tutor, begitu kan? Ketika anak itu sudah dewasa, dia tidak perlu tutor. Tutor itu untuk anak kecil. Dengan kedatangan Yesus, zaman sudah menuju kedewasaan. Jangan mundur kepada masa kanak-kanak. Kita nggak perlu Taurat sebagai babysitter. Kita punya Injil, Yesus Kristus. Maka saudara sekalian, orang Kristen tidak perlu disunat. Karena era Taurat sudah berakhir. Kita bukan lagi baby. Ya, juru selamat sudah datang, Mesias sudah datang. Kita sudah dewasa. Hanya dengan iman percaya kepada Yesus. Itu argumentasi Paulus dalam seluruh Galatia 3. Yang adalah, kita boleh katakan adalah jantung ya, daripada seluruh surat Galatia. Jadi ini adalah penjelasan mengapa pemberi hukum Taurat meskipun tidak bisa menyelamatkan, bahkan malah menambah dosa, kalau diberikan. Jadi dua hal ya, satu membuat manusia putus asa. Tujuannya ini sudah mentok baru mereka sadar, wah babysitternya sudah nggak bisa nolong lagi, harus seorang lain. Betul, Injil Yesus Kristus, Mesias. Jadi zaman Taurat sudah selesai. Sekarang adalah Messianic Age ya, zaman Mesias. Dan kembali ini adalah penggelapan janji Allah kepada Abraham. Oke, saudara sekalian, dan dari sini Paulus bicara kita sudah dewasa. Ya, kita bukan lagi anak kecil, nggak perlu babysitter namanya Taurat. Kita yang perlu adalah iman kepada Yesus. Maka masuk ke dalam kedewasaan dalam Kristus di Galatia 4. Paulus menulis seorang ahli waris yang masih kecil tidak beda dengan seorang budak. Ya kan? Ahli waris yang masih kecil tidak beda dengan seorang budak. Karena ya diwariskan pun nggak bisa begitu, karena masih kecil kan. Hidup pada masa Taurat itu seperti anak kecil. Ya kan? Oh, tapi kami umat pilihan. Iya, kamu umat pilihan di Israel. Tapi dalam fungsi praktisnya kamu nggak beda dengan budak dosa begitu kan. Karena seorang anak kecil dengan seorang pembantu itu sama aja. Begitu kan? Bukan ahli waris. Kalau diwariskan pun nggak tahu mau diapain, karena dia masih kecil. Begitu kan? Nah, setelah Yesus datang, itu yang Paulus sebut dengan metafor dewasa. Artinya bukan lagi budak, mau merdeka. Ya kan? Orang yang hidup di bawah hukum Taurat sebelum kedatangan Yesus, orang Yahudi, ya, sama dengan orang non-Yahudi. Begitu. Orang Yahudi yang hidup di bawah hukum Taurat sebelum kedatangan Yesus sama dengan orang non-Yahudi yang menuruti takyul dan paganism sebelum mengenal Yesus. Oke, kami anak Tuhan. Israel berkata, iya. Betul. Kamu tapi kan di bawah Taurat, anak kecil. Iya, tapi kami anak. Orang non-Yahudi itu adalah budak dosa. Gitu. Kami anak. Bagi Paulus, anak kecil sama budak bedanya tipis. Hampir nggak ada bedanya. Nggak bisa apa-apa, saudara sekalian. Budak tidak ada hak, begitu banyak. Anak kecil tidak ada pengetahuan, tidak ada keterampilan. Jadi bagi Paulus, iya, secara historis kalian, kita Israel adalah umat pilihan. Tapi akhirnya apa? Nothing. Nggak ada bedanya dengan mereka yang tidak kenal Tuhan. Karena anak kecil dan budak sama, gitu. Dan pada waktu yang genap, nah ini kuncinya, Allah telah mengutus anaknya lahir dari, ya kan, seorang perawan. Nah, orang percaya, yang percaya pada Yesus, itu kan memasuki masa dewasa. Kenapa harus disunat? Kembali ke masa anak-anak, kan sudah expired masa Taurat. Ya kan? Itu kan masa kecil. Kenapa sudah dewasa kembali ke masa kecil? Ya, itu pertanyaan Paulus pada jemaat Galatia. Kenapa masih berpikir mau melakukan sunat
menerima warisan. Dan apa, saudara sekalian, yang diberikan oleh Tuhan? Roh Kudus. Tanda atau bukti orang percaya adalah anak-anak dewasa. Dan Roh Kudus kan tidak pandang bulu. Ya kan? Nggak bilang Roh Kudus hanya bisa diam di orang Yahudi, begitu ya. Roh Kudus hanya bisa diam di suku tertentu. Roh Kudus kan di semua bangsa. Ya kan? Nggak peduli latar belakangnya apa, dengan iman percaya, menerima Roh Kudus. Jadi dengan ajaran Paulus ini, saudara sekalian, eksklusivitas Yahudi itu dibongkar habis. Ya, karena tidak lagi dengan upacara fisik namanya sunat, begitu. Ya, bukan dengan ritual-ritual fisik, tetapi dengan sesuatu yang bersifat spiritual, yaitu iman dan Roh Kudus, begitu kan? Iman kepada Kristus, dan karena kita percaya, beriman, kita diberikan Roh Kudus yang melampaui etnis, melampaui jenis kelamin, ya kan? Melampaui status sosial. Maka di Galatia ada freedom charter. Jadi dalam Kristus tidak ada lagi pria, wanita, budak, merdeka, barbar, skit, Yahudi, Yunani. Kristus adalah semua. Christ is all in all. Ya, jadi dengan sola fide ini, maka jelas ini sangat-sangat harmonis dengan amanat agung Tuhan Yesus. Jadikan semua bangsa, ya, tidak cuma satu bangsa, semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi ini, saudara sekalian, kedewasaan di dalam Kristus. Dan karena sudah dewasa, Paulus memperingatkan, no turning back. Jangan mundur ke belakang. Ya. Kembali ke hukum Taurat bukan kembali suci, tapi kembali ke kekafiran atau paganism. Sama-sama bukan Kristen. Ya. Saudara perhatikan, orang Yahudi sebelum kedatangan Yesus, sebelum kenal Yesus, menyembah Allah. Mereka bilang Allah Abraham, Allah mereka, Allah Israel, gitu kan. Lalu Yesus datang. Kemudian mereka berkata, oh, kami nggak bisa terima pengajaran kamu. Dari mana kami tahu kamu dari Allah? Kami itu anak-anak Allah. Yesus mengatakan, setelah saya datang, kamu mendengar, kamu nggak percaya, kamu bukan lagi anak-anak Allah. Iblislah bapakmu, yang Yohanes 8. Mundur ke belakang, bukan cari aman, tapi justru menuju kebinasaan, saudara sekalian. Jadi ketika Yesus sudah datang, no turning back. No turning back, ya. Zamannya sudah beda, begitu. Ya, sama seperti saudara sekalian, ketika peraturan pajak sudah berlaku, orang tidak bisa hidup dengan peraturan pajak lama yang tidak di-enforce. Itu namanya kriminal dan pelanggaran hukum, akan masuk penjara. Ya kan? Dengan datangnya juru selamat, kriteria keselamatan cuma satu, percaya atau tidak. Bukan lagi hukum apa yang kamu punya, hukum apa yang kamu lakukan, nggak ada. Nggak, zamannya tidak seperti itu lagi. Dan itu yang Paulus ingatkan dengan keras kepada jemaat Galatia, jangan mundur. Ini bukan sekedar kompromi, kamu akan menjadi agama non-Kristen. Paganism. Ya. Memelihara hari, bulan, tahun tertentu, itu tidak bedanya dengan orang-orang non-Yahudi percaya pada roh-roh jahat. Loh, beda dong. Kami kan anak Israel, itu hukum sabat, hari penebusan, hari apa. Ya, tapi setelah kenal Kristus mundur ke sana, sama dengan percaya pada roh-roh jahat. Ya, jadi nggak tambah suci, nggak tambah eksklusif, nggak menjauhkan diri dari orang-orang pagan, orang-orang Oriental, gitu ya. Enggak. Jadi sama dengan mereka. Dan bayangkan syoknya orang-orang Kristen Yahudi, ya, yang mendengar pernyataan Paulus ini. Ya. Mereka merasa dengan mempertahankan keyahudiannya, mereka lebih dekat dengan Tuhan. Yesus, Paulus katakan nggak lebih dekat dengan iblis. Karena Yesus sudah datang. Dengan mempertahankan tradisi dan dan mengkompromikan doktrin dan iman pada Kristus, justru ini adalah langkah yang salah. Bukan lebih dekat dengan Tuhan, tapi semakin jauh dengan Dia. Jadi argumen Paulus berikutnya adalah kalau mau ke perjanjian lama, oke, kalian mau mundur ke perjanjian lama. Mari kita bicara PL. Kenapa tidak kita belajar dari contoh Hagar dan Sarah? Oke?
saya mau nanya Pak. Ya, silakan. Tentang Taurat itu Pak, yang membawa kepada keputusasaan dan juga jalan buntu, tadi Pak Wilson katakan demikian. Maksud saya begini, kalimat ini akan efektif kalau ya orang itu masuk dalam bilangan orang pilihan begitu. Ini akan efektif, tetapi ini akan menjadi satu, katakanlah semacam suatu, justru memperkeras hatinya untuk tetap mempertahankan Taurat. Kalau saya analogikan seperti ini Pak, kalau misalnya ada orang sakau gitu ya, dengan narkobanya begitu, dia merasa ya narkoba ini ya kelimpangan, sampai mungkin ada orang yang menjelaskan kepada dia bahwa narkoba ini akan membawa kamu kepada kematian. Nah ini kan perlu ada semacam kuasa lain gitu ya, di luar dari dirinya sendiri untuk bisa menyadarkan, sehingga dia sadar bahwa memang Taurat ini nggak ada gunanya di dalam mengejar akan keselamatan. Nah menurut Pak Wilson gimana nih Pak? Terima kasih. Kalau ya, makasih pertanyaan Pak. Jadi kalau bicara konteks Taurat, kan Israel itu sudah punya sejarah ya. Artinya sejak diberikannya Taurat sampai kepada hari Paulus menulis, orang Israel itu tahu ya, mereka itu tegak tengkuk, ya kan? Mereka itu apa ya, berkali-kali membunuh nabi-nabi begitu kan ya. Lalu mereka itu hidup secara munafik dan sampai mereka dibuang ke Babel begitu kan. Artinya Paulus mau mengatakan apa kapok begitu. Tapi mereka itu malah berpikir gini, oh kita dibuang ke Babel karena kurang taat sama Taurat. Oh begitu balik harus kita lebih taat lagi. Pokoknya yang macam-macam kita para Taurat kita mesti jadi polisi nih yang bilang. Jadi mereka salah kaprah. Karena secara historis Taurat itu memang membuat mereka endapnya ya karena natur berdosa di Babel. Ya kan? Mereka kan coba ribuan tahun begitu. Paulus mengatakan mau nunggu berapa lama lagi, sekarang Mesias sudah datang, kau salibkan. Tapi dia mengampuni sekarang dia sudah bangkit begitu kan. Ini kesempatannya. Kau mundur ke belakang. Cuma ya itu saya katakan. Kalimat Paulus masih dimengerti dalam konteks histori. Histori Israel. Karena terus terang di dalam sejarah dunia ini mana ada sih peraturan yang tidak dilanggar, saudara sekalian? Semua peraturan pasti dilanggar kan? Jadi memang peraturan harus ada, tidak bisa nggak ada peraturan.
harusnya. Jadi semoga itu sedikit ya Pak ya menjawab. Kita coba beralih kepada chatbox ya. Taurat membawa manusia ke dalam keputusasaan dan jalan buntu ya. Apakah kita dapat melihat hukum Taurat sebagai anugerah dalam konteks diberikan pada umat pilihan? Jelas dari pihak Tuhan memberikan hukum itu adalah anugerah, ya kan? Problemnya adalah kondisi manusia menerimanya. Dan Taurat yang kudus bertemu dengan natur manusia berdosa, jadinya destruktif. Ya kan? Tuhan tidak bisa memberi hukum dong. Dia harus memberikan hukum, karena dia hakim kan? Dia adalah pemimpin. Pemimpin memberikan hukum dan hukumnya mencerminkan karakternya, kekudusan, dan itu anugerah kan? Tapi kan masalah dosa itu belum diselesaikan. Ketika kedua ini bertemu dalam historis, hasilnya adalah destruction dan tidak ada jalan keluar dalam Taurat, saudara sekalian. Ya, lalu mungkin tadi ada irisan dengan pertanyaan Pak, karena betul sekali ya. Berarti bagi orang Yahudi yang tidak mau percaya Yesus, Paulus itu sesat banget. Ya, sangat sesat ya, membelokkan agama mereka. Kalau tidak salah demikian tuduhan umat Muslim kepada Kristen. Boleh dikatakan demikian, karena memang perbedaannya sangat prinsipil sekali, sangat fundamental ya, sangat mendasar gitu. Karena ini kan Injil itu kan betul-betul anugerah ya, konsep anugerah, you cannot do anything, just believe gitu. Tapi saya juga mau berusaha, nggak bisa dan nggak perlu. Untuk keselamatan sola fide. Setelah diselamatkan, nah itu baru iman melahirkan perbuatan. Tapi untuk keselamatan, perbuatan has no place. Tidak ada tempat 1% pun untuk perbuatan baik. Semata-mata percaya. Karena kata Paulus ya, either jalannya percaya, believing, apa doing. Kalau doing ikutin paketnya Taurat, gagal buku mati, tertutup begitu kan. Kalau believing hanya dengan percaya, maka semuanya dikerjakan Kristus. Ini dua hal yang beda kata Paulus, tidak bisa dicampurkan. Jadi kuatnya antitesis Paulus di dalam antara law and gospel, antara Taurat dan Injil ya, di dalam Galatia itu memang tidak terhindarkan. Entah bagaimana orang bisa membacanya bahwa keduanya tidak antitesis. Saya juga bergumul lama saudara sekalian ya dengan paradoks ini sebetulnya dalam khotbah, dalam pelayanan begitu kan. Tapi memang kita kembali membaca bagian-bagian ini, membaca para penafsir. Memang ini yang Paulus ajarkan dan kita memang tidak bisa melihatnya secara berbeda begitu tanpa kemudian kita do injustice kepada tulisan-tulisan Paulus lainnya ya, khususnya di Roma. Nah jadi ini Paulus sudah menjelaskan mau turning back, saudara sekalian maju ke depan saja begitu tanya dengan datangnya Yesus, percaya pegang, jangan mundur ke belakang, mengikuti aturan sunat, hari-hari tertentu itu fatal gitu kata Paulus. Nah, lalu ke depannya bagaimana? Dia bukannya berarti udah begitu dia nggak memberikan instruksi saudara sekalian. Paulus memberikan peringatan ya sebelum dia nanti lanjut kepada aplikasi praktis. Menerima sunat sama dengan menyangkal Kristus. Tanda kutip ya, murtad. Sekali lagi dalam doktrin reform kita nggak percaya orang yang sungguh-sungguh sudah percaya orang pilihan bisa murtad, itu nggak mungkin. Peringatan murtad diberikan kepada gereja ya dalam khotbah bukan karena orang pilihan sejati bisa murtad, tapi karena gereja adalah selalu campuran orang pilihan dan orang bukan pilihan. Maka peringatan itu harus diberikan bagi orang yang bukan pilihan, bukan Kristen sungguh-sungguh memeriksa dong apakah aku sungguh-sungguh. Bagi orang pilihan, ya pastikan memang kamu sebagai orang pilihan tetap berdiri di dasar yang benar begitu ya. Nah itu menerima sunat sama dengan menyangkal Kristus. Ini orang Kristen nggak mau kompromi gitu. Udahlah, saya percaya Yesus diselamatkan oleh anugerah iman pada dia. Tapi ini ada orang besar saya minta saya disunat. Begitu tanya, sudah kita nggak usah ribut, ya kan kita perlu mempertahankan kesatuan dengan saudara-saudara di Yerusalem. Kan sama-sama percaya pada Yesus. Kalau kita nggak bisa, kamu menyangkal Kristus begitu. Kamu bukannya damai sama mereka. Kamu bukannya unity dengan brothers. Kamu itu menyangkal Injil Kristus. Karena dasarnya kamu mau bersurat kan karena konsep doktrin yang salah. Orang percaya sejati, kita percaya tentu tidak akan murtad. Peringatan ini diberikan secara umum, karena mungkin ada beberapa yang memang belum diselamatkan ya dalam jemaat Galatia. Tapi, saudara, Paulus juga memberikan peringatan ini kepada guru-guru palsu atau yang kita sebut Judaizers ya, Judaizers. Mereka akan dihukum lebih berat karena mereka lah yang menyesatkan dan membuat orang nggak sadar menyangkal salib Kristus. Oh nggak apa-apa, kalau iman percaya doktrin sola gratia sola fide ini sudah
surat masalah kultural. Ya, kalian ikuti saja supaya nggak ribut dengan mereka yang Yerusalem. Nah, itu penyesatnya kan di situ. Mereka tutupinnya di sana, saudara sekalian. Mereka akan dihukum lebih berat karena mereka menyesatkan orang. Mereka mengatakan sudah. Ini bukan masalah teologis, bukan masalah doktrin. Ini kultural, ya. Ini masalah politik supaya tidak usah ribut. Nah, mereka bahkan yang luar biasanya, mereka menuduh Paulus bersikap munafik. Karena Paulus mungkin karena Paulus mengizinkan Timotius disunat. Ada saudara yang bertanya minggu kemarin kan, bagaimana dengan Paulus yang menyuruh Timotius disunat? Nah, ada orang pikir, Paulus banyak ajarannya radikal seperti ini. Coba lihat kelakuannya. Timotius kenapa disunat? Katanya nggak usah. Kita sudah membahas itu yang minggu kemarin ya, bahwa ini kan untuk supaya orang jangan terus menyerang Timotius soal itu. Paulus lebih memikirkan Timotius bukan dirinya begitu. Dan Paulus menegaskan kalau ada fungsi sunat itu untuk menjangkau orang Yahudi, tidak apa-apa begitu kan. Tetapi jemaat Galatia kan bukan dipanggil untuk menjangkau orang Yahudi kan. Buat apa mereka disunat? Tidak ada alasan evangelis begitu. Cuma kompromi. Dan itu menyangkal Kristus. Yang Paulus tolak dan kecam adalah sunat untuk syarat keselamatan. Ya kan, meskipun mereka bilang enggak lah ini cuma alasan kultural doang, tapi Paulus tahu, Paulus kenal itu, oknum-oknum tertentu dari Yerusalem itu dia familiar. Dia kan dari sana, saudara sekalian. Dia tahu di circle itu tuh cara pikirnya seperti apa. Jadi itu sebabnya kerasnya Paulus dalam Galatia mungkin bahwa orang bingung, loh kenapa seperti ini nadanya? Ya karena Paulus juga dari circle situ, gitu kan. Paulus kenal cara pikir orang-orang yang garis keras ini. Tapi sekali lagi Paulus mengingatkan saudara sekalian, dengan kita merdeka dalam Kristus, kita juga tetap dasarnya adalah kasih, ya. Merdeka dari Taurat bukan berarti bebas berbuat dosa atau mengikuti kedagingan. Karena ingat, yang membuat kita bebas kan Roh Kudus. Maka buah roh. Nah, Paulus bicara di sini kan, Galatia 5. Bebas itu dilakukan untuk melayani seorang yang akan yang lain dalam kasih, ya. Seorang yang melayani seorang yang lain dalam kasih. Oke, kita coba membahas pertanyaan masuknya. Apakah manusia gagal melakukan hukum Taurat karena pada dasarnya sudah berdosa sehingga Taurat dimasukkan alam jadi salah? Iya. Dan manusia butuh dimerdekakan dari status dan kondisi berdosa, betul. Setelah dibebaskan, manusia mampu melakukannya dengan benar dalam Roh Kudus, tapi bukan sebagai syarat keselamatan. Iya. Tetapi sekali lagi, tidak selama kita hidup, kita melakukan hukum Tuhan, mengasihi Tuhan dan sesama yang adalah intisari Taurat, kita pun tidak bisa melakukannya dengan sempurna. Jadi kita harus melakukan yang 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan. Barang siapa ketika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita membuat Allah menjadi pendusta dan kebenarannya tidak ada dalam kita. Jadi meskipun kita sudah bisa melakukan Taurat dengan pertolongan Roh Kudus, setiap hari kita perlu mengaku dosa. Karena barang siapa berkata dia tidak berdosa, dia membuat Allah menjadi pendusta. Kita tidak bisa melakukan Taurat dengan sempurna. Kita tetap perlu bersandar, berdiri, dan mendengarkan Injil Yesus Kristus setiap hari. Karena tanpa itu tidak ada kehidupan rohani, tidak ada pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Semuanya kembali kepada daging dan kekuatan kita untuk melakukannya. Jadi ini sesuatu yang merupakan implikasi praktis. Bagaimana ya dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam pelayanan, dengan distinction, perbedaan antara law and gospel, yang dua-duanya dari Tuhan tapi nggak boleh di-mix. Karena beda. Taurat berkata do this and you will live. Injil berkata dan sudah dilakukan. Taurat berkata kalau kamu tidak lakukan terkutuk. Injil mengatakan percayalah maka kamu dapat hidup yang kekal. Living versus doing. Ya, jadi dua jalan yang paradoks berbeda, tetapi yang menyelamatkan kita Injil, hukum Tuhan kita lakukan,
Mau apa? Beri saja di sana korbannya, tukar uang, persembahan baik Allah. Kalian sudah bersih sepanjang tahun itu. Lebih sulit sebetulnya iman percaya pada Yesus. Lebih mudah dengan perbuatan. Karena step 1, step 2, step 3, combo, kalian sempurna tak diterima oleh Tuhan. Paulus katakan bukan begitu cara Tuhan. Saudara sekalian. Jadi orang Galatia justru mau cari yang lebih gampang. Ya, cara-cara yang sudah ada paketnya dan programnya 1, 2, 3, 4 itu jauh lebih gampang daripada secara pribadi kita bergumul dengan Tuhan, mengerti doktrin dengan benar, percaya iman kita dibangun, di challenge, diuji begitu hanya jatuh bangun kita mengaku dosa, itu lebih sulit. Tidak apa step 1, step 2, step 1, 2, 3, 4 maka kamu sudah clear. Ikutlah program 40 hari maka kamu naik satu tingkat rohanianmu. Saya kira itu lebih gampang. Ya. Jadi memang kelihatannya banyak langkahnya tetapi simpel saudara sekalian ya. Nggak usah mikir. Itu dia. Tidak usah capek-capek mikir doktrin dan sebagainya. Ya. Saya coba jawab pertanyaan ini yang mau nanya apa jika gereja masa kini merayakan perayaan Yahudi seperti Rosh Hashanah termasuk Judaizer? Motivasinya apa? Itu aja saya tanya. Di Amerika itu, waktu saya di Amerika, dekat-dekat Natal selalu orang Yahudi merayakan Hanukkah. Yesus kan merayakan Hanukkah juga, Festival of Lights dalam Yohanes 7, kalau nggak salah. Ya, Yohanes 7, catat. 11 atau 7, saya lupa ya, Hanukkah, cuma nggak gitu, itu Festival of Lights gitu kan. Kalau cuma kayak Imlek begitu, ya nggak apa-apa ya, tapi yang kita mau tanya motivasinya apa, karena ini kan bersifat nggak cuma celebration ya, tapi ini ada unsur religious gitu. Jadi menurut saya nggak nyaman sih kalau menyangkut hal seperti itu ya. Kita harus lihat itu perayaannya kenapa dan bentuknya seperti apa. Apakah melibatkan unsur religious ya. Misalnya orang bilang Chinese New Year, ya kalau melibatkan sembahyang pada nenek moyang jelas itu adalah penyembahan berhala. Kalau cuma terima angpau tidak apa-apa. Ya, dan mayoritas orang kan hanya itunya aja, hanya terima uang begitu kan, nggak ada unsur religius. Nah, jadi kita mesti ngecek begitu, buat apa merayakan begitu, mengapa itu penting, ya kan, apakah itu kultural, dan apa isi dari perayaan itu, ada unsur religius ya. Silakan dalamnya ini ya tadi. Saya tergelitik sama istilah pakai pembinaan yang Bapak berikan gitu ya. Itu istilah saya aja yang nggak benar juga ya, mungkin nggak tepat juga, tapi maksud saya kita manusia suka dengan pakai. Iya betul sih Bapak, itu sebenarnya lebih deep daripada yang saya melihatnya. Maksudnya itu mungkin bisa menyinggung juga ya semangat Tiongkok gitu ya. Maksudnya itu adalah pelayanan. Mungkin kita seringkali membangun teologi itu ujung-ujung, maksudnya teologi yang bagus, tapi ujung-ujungnya ditanya sama orang lain itu aplikasinya apa Pak? Kadang-kadang kan begitu ya, maksudnya ada orang, seharusnya kita nggak menyangka ada beberapa orang yang akhirnya mau minta aplikasi, entah aplikasi dia nanya karena dia malas mikir, malas refleksi, atau emang dia belum berkapasitas demikian gitu. Nah akhirnya gimana gitu kita menanggapinya? Saya berikan contoh nih ya untuk dilema ini ya. Pendeta John MacArthur yang memang waktu COVID kemarin kontroversial. Saya pernah dengar khotbahnya nggak? Ya. Saya perhatikan ciri khas khotbahnya. Tidak ada aplikasi, tidak ada ilustrasi. Lalu orang tanya, kan itu kan berbeda sama pelajaran homiletik yang sudah kita dapatkan sholat teologi. Kan saya juga pernah bahas itu kan. Kok begitu ya? Kok pendeta, kok Anda berkhotbah tidak ada contoh, tidak ada aplikasi? Itu jelas bagaimana? Aplikasi adalah tugas orang dan Roh Kudus.
saja tradisi. Nah, spirit di Galatia yang Paulus mau di Galatia punya, kalian masing-masing itu harus hati-hati. Ini nggak boleh ikut-ikutan. Jangan ada mereka Kristen dari Yerusalem datang begini. Nanti urusan kalian sama Yesus bagaimana secara pribadi? Nah itu jadi jelas kalau semua spirit Protestan kita tetap di kepala. Karena mesti rajin itu. Ya. Kalau mau gampang, paket, ya tetap dalam sekalian, kalau reformasi lebih gampang lah. Pokoknya katakannya ada uang lebih, boleh travel ke Roma, begitu ya, berziarah, dan sebagainya. Very simple. Nanti sampai Roma kamu menginapnya di sini, kamu ke sini. Jadi agak beda spirit reformasi. Ya, dan itu challenge kita. Itu sesuatu yang jarang dibicarakan, tapi spirit itu menurut ya. Dan memang kita bergumul sih, kita nggak mengatakan juga ya, ini kita udah ngerti, kita sempurna. Tapi kita bergumul jatuh bangun, gimana ya kita melayani? Tapi biarlah ini menjadi sesuatu yang menggelitik secara sehat, maksud saya. Mengarahkan kita ke arah yang lebih setia kepada the gospel, begitu, kepada Injil. Dan apa yang dituliskan di sini. Ya, saya juga nggak punya jawaban 100% untuk setiap pertanyaan seperti ini. Ya, saya sendiri kan masih bersama saudara-saudara juga masih dalam proses pergumulan gitu. Tapi paling sedikit, kalau kita bisa membicarakan tentang hal ini, itu bisa membuka pikiran kita juga bersama-sama kan ya. Kompleks ini. Semoga itu cukup ya, bisa menjawab. Ya, sama-sama. Jadi, Paulus kembali di bagi poin ketiga ini yang ada di slide. Saudara sekalian dia mengatakan melayani itu kan menjadi hamba, tapi bukan hamba Taurat, bukan budak Taurat, tapi hamba melayani sesama. Ya. Jadi dengan kata lain Paulus mau mengatakan begini. Taurat itu diberikan untuk apa? Ya untuk digunakan untuk melayani sesama ya, bukan keselamatan pribadi. Jadi orang kan mendesak terus. Jadi buat apa Taurat diberikan kalau nggak bisa keselamatan? Kalau cuma nama janji Allah pada Abraham ya sudah tuh nggak usah kasih Taurat. Jadi untuk apa Taurat? Nggak bisa lewat Taurat itu jangan butuh. Oke, untuk apa? Untuk orang lain. Dan sekalian bukan untuk keselamatan kita, tapi untuk melayani sesama begitu ya. Dari mana kita tahu bisa melayani sesama? Ya Taurat ya memberikan sesuatu yang menolong begitu. Yaitu apa? Jangan mencuri ya. Udah kamu lihat barang orang ya kamu jangan. Bahkan kamu kalau bisa ya kan jangan berbohong. Ya jangan bohong. Taurat jadi memberikan daftar ini perbuatan contoh-contohnya perbuatan kepada sesama. Khususnya hukum kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Nah itu sebabnya saudara sekalian, kemudian Paulus mengatakan karena kita bukan lagi di bawah Taurat ya, bukan lagi di bawah dosa, perbudakan, kita kan merdeka. Tapi ingat tuh, kita bisa merdeka itu kan karena Roh Kudus. Maka nggak boleh hidup seenaknya dong, ya kan? Harus kita sadar ada konflik internal nih antara kedagingan kita yang dulu di bawah Taurat dengan kehendak Roh Kudus. Jadi seorang yang sudah percaya pada Yesus, sudah merdeka, nggak mungkin dia berbuat seenak-enaknya karena dia punya Roh Kudus. Tubuhnya baik Roh Kudus, di Korintus dikatakan. Di sini dikatakan kehendak Roh kan pasti bertolak belakang dengan keinginan daging. Setiap kali kamu melakukan apa yang kamu mau lakukan, Roh Kudus bilang no. Ya kan? Malah Roh Kudus mengarahkan kamu melakukan apa yang Tuhan mau kamu lakukan, begitu. Jadi bukan lagi dari, saya masih lakukan Taurat nih ya. Ini hukum Tuhan bukan. Tapi dari kerelaan ucapan syukur dan ketaatan. Itu Roh Kudus. Ya kan? Posisi orang percaya bukan di kita netral, saudara, tapi memang Roh Kudus ada dalam kita, ya kita ada di dalam pengaruh Roh Kudus maksudnya ya, pemimpinan Roh Kudus. Karena itu tugas seorang percaya adalah berpartisipasi bersama dengan Roh Kudus untuk mematikan keinginan dagingnya dalam dirinya. Bukan dengan bersandar pada Taurat lagi, tapi bersandar kepada Roh Kudus. Nah, Paulus menyebutkan perbuatan daging ya, banyak ya disebutkan di sini ya, kalau kita daftarkan langsung gitu ya. Ada 3 dosa seksual disebutnya, percabulan, pencemaran hawa nafsu, jadi perbuatan, keinginan ya, dan sesuatu yang menyimpang. 2 dosa berhala, itu ada unsur penyembah berhala dan sihir. 8 dosa sosial ya, ini kepada orang lain. Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, dan 2 dosa gaya hidup ya, kemabukan dan party, pesta pora. Orang yang melakukan hal
orang demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi Paulus memberikan ini bukan mengatakan keselamatan bisa hilang, tapi bagaimanapun di dalam satu gereja ada orang-orang saudara sekalian yang dia kira dia sudah percaya, begitu kan? Dan dia menafsirkan kemerdekaan dalam Kristus yang dia rasa dia punya untuk saya boleh melampiaskan nafsu saya. Oh, Paulus katakan kalau pikirannya kayak gitu nggak akan masuk surga. Karena orang punya Roh Kudus tidak mikir seperti itu. Jadi ini diberikan dari mimbar untuk memperingatkan siapapun itu, ya kan? Kalau bagi anak Tuhan nggak apa-apa jadi tegur begitu kan? Ya, saya sudah anak Tuhan, nggak boleh dong bagi hidupnya seperti itu. Sedangkan mereka yang setengah-setengah pura-pura jadi anak Tuhan dikasih warning, nggak akan masuk surga. Ya, kamu boleh ngerti kalau saya ngomong dari kota Kristus dengan kota di gereja ini bagus, doktrinnya benar. Kamu kalau hidupnya seperti itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, Paulus mengatakan di buah roh, ya. Nggak usah mikir-mikir hukum Taurat itu apa. Di buah roh, ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, ini artinya apa? Bukan jasa kemampuan kita, tapi buah roh. Maka disebut pekerjaan Roh Kudus, karya supranatural, bukan sifat bawaan dari lahir. Oh, dia dari lahirnya sabar, dia naturalnya sabar, enggak. Bagi kita orang Kristen, kesabaran itu bukan bawaan lahir, kebudayaan kita bukan, tapi adalah buah Roh Kudus, karya supranatural dari sorga yang dunia dan budaya tidak bisa produksi. Orang Kristen nggak boleh melihat, oh dia dari lahir memang DNA-nya sudah murah hati begitu loh ya, hatinya baik. Itu kan tidak memberikan kredit kepada Roh Kudus, itu memberikan kredit pada daging kan. Tanpa Roh Kudus juga orang bisa rugi. Tapi Paulus mengingatkan, kita orang Kristen bisa menampilkan hal-hal begini secara genuine, gitu ya. Itu adalah karya Roh Kudus. Itu sesuatu yang supranatural, ya. Karya Kristus itu apa? Ini juga karya Kristus. Orang percaya disatukan dengan Kristus dalam kematiannya, ya. Jadi mati terhadap dosa, hidup bagi dia. Maka saudara sekalian, inilah kontrasnya antara hidup menurut roh dan daging. Sehingga orang bertanya begini, jadi orang yang ini seperti zaman perjanjian lama pikirannya Taurat begitu, sama orang Kristen semestinya lebih kudus mana? Seharusnya lebih kudus Kristen dong. Saudara, kasih sukacita damai sejahtera lebih sulit daripada jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Kan lebih sulit ini. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Paulus mengatakan apa? Tidak ada hukum yang melawan hal-hal itu. Artinya apa? Kalau saudara punya buah ini, nggak usah takut saudara tidak melanggar hukum apapun. Just do it. Just do it. Itu karya Roh Kudus. Wah, nanti ada orang merasa saya gimana ya terlalu benar, nggak ada hukum melawan hal-hal itu. Jadi selalu oke, kata Paulus. Jadi ini bukan di bawah Taurat, tapi ini lebih sulit secara manusia.